A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tatammin lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semuanya. Salam tambah sehat, berkah, sukses, bahagia di mana saja berada. Mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya kita bisa tetap istiqomah mentadaburi dan jalankan, mempraktekkan, mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita hadiahkan pada manusia-manusia suci, para nabi, para wali, para santo, para guru spiritual yang dengan syafaatnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kita, hidup kita dari dunia sampai nanti pulang ke kampung halaman sejati, membawa kemudahan dan kelancaran dengan wajah yang penuh dengan senyuman ketika pulang ke kampung halaman sejati. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya mulai itu ada kiriman dari jamaah yang kemarin itu buku tentang apa namanya? Tak lupa saya. Itu kok nggak ada yang follow up gitu. Ini banyak banget ya, kirim ada 30 buku tentang ini puisi tasawuf gitu. Jadi bagus sekali isinya itu. Puisi-puisi tentang spiritualitas, penyanyian sufi di lembah suci. Lembah ini nggak kebetulan nih. Ini ibunya yang kemarin dia kasih, siapa namanya, Mbak Mira. Silakan yang mau kirim apa namanya, alamat lengkapnya ke nomor telepon saya. Masnya tolong dikirim nomor telepon saya ke itu, share di ini, di chat untuk semua, kirim alamat lengkap dengan nomor telepon, nanti saya kirimin ini informasi Jawa Timur, free, nggak ada ongkos kirim, tapi di luar Jawa Timur silakan ganti ongkos kirim gitu katanya. Jadi ini bagus sekali untuk refleksi, untuk renungan. Ada berapa halaman? Ada kurang lebih 160 halaman. Itu apa? Semuanya tentang perjalanan pengalaman kerohanian ya, yang layak kita renungkan juga. Mana tahu yang ditulis puisi-puisi itu juga pengalaman kita semua yang kebetulan karena kita nggak biasa menulis puisi, jadi bisa diwakilkan gitu. Jadi kalau mau, silakan alamat lengkapnya kirim ke saya, nanti dikirimin ke alamatnya masing-masing gitu. Bagus ini karena sudah nggak ada di toko buku ini. Ini saya dikirimin 30 buku, ini baru 10 yang saya kirim itu yang apa, kirim alamat ke saya. Ya gitu ya.
Daripada numpuk, lebih baik dibagi-bagi supaya menginspirasi kita semua. Dapat amal jariahnya, dapat ilmunya gitu. Atau ada terima kasih. Jadi di Lembah Tua, ziarah ke Lembah Tua, Lembah Suci, Muqaddasi Tua. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutnya Muqaddasi Tua. Itu, ayatnya itu, jadi maksudnya apa nih Lembah Tua gitu kan? Nah itu ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, jadi nggak asal-asalan, semua ada referensinya. Gitu, mana di surat? Saya lihat suratnya. Nah ini, itu ada di surat Toha, surat 20 ayat 11 sampai 14. Falamma ataha nudiyala Musa ini ana rabbuka fa'la na'laika innaka bilwadil muqaddasi. Itu. Jadi di surat Toha ayat 11 sampai 14 sini dikatakan Musa mendengar suara dari balik api itu dan dia dipanggil. Musa sini lo gitu. Karena sudah akrab dipanggilnya lo gue sama Tuhan. Musa sini lo, gitu, kemari. Gitu. Kalau belum akrab jangan coba-coba manggil Tuhan. Ngapain Tuhan lo manggil-manggil gue? Gitu. Jangan sekali-kali nanti rezekinya seret. Gitu. Jadi karena sudah akrab Tuhan manggil Musa, Musa kemari dong. Gitu. Aku adalah Tuhanmu, katanya. Tinggalkanlah kedua terompahmu. Nanti kita bahas. Kemudian sesungguhnya engkau berada Muqaddasi Tua, di lembah suci Tua namanya. Aku tua bukan umurnya sudah sepuh, bukan. Ini nama lembah, namanya lembah suci. Gitu. Muqaddas artinya yang paling suci. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, abdikan dirimu padaku, dan dirikanlah sholat untuk berzikir pada aku. Nabi Musa juga sholat ternyata. Kok kenapa banyak orang muslim gak sholat? Aneh aja, ya kan? Itu kan. Ini, jadi harus kita renungkan. Ternyata Nabi Musa disuruh sholat. Itu ayatnya. Jadi di ziarah ke lembah suci Tua itu sebenarnya Baitullah. Baitullah yang ada dalam diri setiap manusia. Kenapa bisa ke sana? Nah, ini saya buka tafsir yang dikutip dari tafsir Zamakhsyari yang tafsirnya itu nama tafsirnya aja Al-Kasaf. Al-Haqaiq an Haqaiq At-Tanzil gitu. Syekh Ibnu Umar Al-Zamakhsyari. Jadi kasaf itu menyinggung hakikat-hakikat yang turun kepada manusia. Jadi hakikat setiap ayat yang turun kepada Nabi Muhammad yang kemudian diwariskan kepada kita. Apa sih maksudnya? Lembah tua gitu kan. Apa yang disebut Musa, a man of selfless dedication. Manusia yang benar-benar telah menanggalkan segala egonya. Selfless itu dia sudah nggak ada ego, dia fana, lebur, bako dalam keabadian. Di sini ada sahabat saya ini Muhammad Rifki, sudah lama nggak ketemu. Apa kabar Mas? Masih di Jogja kah atau sudah di Jakarta lagi? Alhamdulillah, udah di Jakarta lagi, Tat. Oh, sehat ya? Gitu. Alhamdulillah. Jadi, lanjut ya. Jadi Facebook antum, jadi langsung gabung kita. Iya. Jadi dalam tafsir Zamakhsyari itu tafsir Al-Kasaf, ini tafsir tasawuf. Ini benar-benar tafsir dan takwil ini. Jadi Musa sebelum jadi nabi melarikan diri dari Mesir. Kenapa? Karena dia dituduh membunuh salah satu pengikut
Firaun. Maksudnya itu melerai yang lagi berantem, lagi bertikai. Ini yang melerai Nabi Musa itu dalam riwayat dia gede, tinggi, besar itu. Kayak Samson gitu. Dilerai, ya badan gede begitu, mental jatuh palanya membentur batu gunung gitu loh, batu cadas gitu. Udah mati, sangkanya dia ngedorong sengaja. Akhirnya dikasih penjelasan oleh Musa, tetap Musa dituduh membunuhnya. Akhirnya supaya dia tidak dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, akhirnya dia hengkang dari negeri Mesir, pindah ke suatu negeri yang namanya Madian. Madian itu nama suatu negeri di mana di situ ada imam atau sukunya lah, atau pimpinannya. Nah, dari Madian itu yang tempat pelariannya Musa ini, dia lari ke negeri Madian yang dipimpin oleh Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ini seorang nabi, rasul, sekaligus seorang mursyid. Nanti yang memakrifatkan, yang mengenalkan Allah untuk berjumpa kepadanya itu Nabi Shu'aib. 10 tahun sampai 40 tahun bergurunya. Bayangkan Nabi Musa baru selesai disapi, nggak neteki kepada gurunya, itu 40 tahun. Ini baru 1 tahun, 2 tahun udah sosok menjadi mursyid. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Udah sosok merasa paling pintar sendiri, udah tahu semuanya. Padahal perjalanan step awalnya itu, permulaan itu baru saja dimulai. Tapi tingkah lakunya sudah melebihi seorang mursyid. Nauzubillah. Musa saja 10 tahun tidak cukup. Dia menyusui, dalam artian bergantung kepada guru mursyidnya. Sampai tambah lagi 10 tahun baru disapi. Misah. Gitu. Nah, singkat cerita, Nabi Musa menang seorang 4 orang gadis-gadis anaknya Nabi Shu'aib, ngambil air ya, lalu bawa ke rumah, terus dikenalkan kepada Nabi Shu'aib, dan kemudian Musa bergurulah kepada Nabi Shu'aib sampai akhirnya dinikahkan. Ini saya jadi dongeng karena banyak pasti yang belum baca sejarah Nabi Musa. Penting kita mendengar kisah atau membaca sendiri kisah-kisah para nabi, karena itu menjadi cermin pelajaran buat kita untuk kita praktekkan, karena itu tentang kita sebenarnya. Gitu. Jadi Musa berguru selama 10 tahun dan kemudian diijazahkan, bahasanya gitu. Diberikan ilmu, puncaknya ilmu itu makrifat, lalu Musa pun diijab kabulkan kepada anak Nabi Shu'aib. Itu dinikahkan dengan salah satu anaknya. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 28 sampai 29. Jadi surat Al-Qasas artinya kisah-kisah para nabi yang dikirimkan kepada yang diceritakan dalam Al-Quran supaya menjadi ibrah atau pelajaran untuk kita semuanya. Jadi kenapa begitu penting disampaikan? Karena memang itu bukan semata cerita Nabi, notabene cerita Nabi saja, tapi cerita perjalanan manusia, ya cerita kita sendiri sebenarnya gitu. Sebentar. Gitu ya. Jadi ini ada yang minta dikirimin apa namanya? Ya, gitu. Jadi selepas diambil Musa sebagai anak menantu oleh guru spiritualnya itu
Nabi Musa sebagai mursyidnya, lalu Musa menjalankan perjalanan spiritualnya, perjalanan rohani, atau dia menjadi seorang salik, atau dia melakukan suluk yang bertahap. Yang pertama, perjalanan suluk fana fi mursyid. Jadi fana, tunduk patuh kepada apa yang diajarkan, diperintahkan oleh guru mursyidnya. Dalam hal ini fana fi syekh mursyidnya adalah Nabi Syuaib. Lalu yang kedua, fana fi rasul. Itu setelah 40 tahun itu fana fi rasul. Lalu dalam perjalanan setelah fana fi rasul, ada fana yang ketiga, lebur, nyatu, atau menghilangkan aku, menghadirkan dia. Nah, itu yang disebut fana fillah. Fana fi syekh, fana fi mursyid, dalam Al-Quran itu saya belum menemukan. Fana fillah itu yang menjadi dasar adanya fana fi rasul, ada fana fi mursyid. Nah, fana fillah inilah yang kemudian Nabi Musa tadi itu di ayat yang di depan saya bacakan itu, di muqaddasi tua. Dia diminta ketika melihat api itu memanggilnya, kemudian dia diminta menanggalkan terompahnya. Gitu. Jadi agar tidak terjerumus dalam lembah kemusyrikan, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa lebur fana pada mursyid, pada rasul, dan fana fillah, lebur dalam tauhid zat kepada Allah, maka jalan yang utama minggu lalu sudah saya sampaikan. Yaitu apa minggu lalu? Taubat. Gitu. Kembali ke fitrah, kembali kepada jati diri yang sejati, kembali kepada ilahi. Taubat selalu bolak-balik, bukan sekali-sekali doang, tapi setiap saat. Taubat itu kan selalu bolak-balik kembali menemui dia, lebur dalam zatnya gitu. Nah, ini yang disebut perjalanan fana. Dalam dunia wayang, kalau kita perhatikan dalam kisah-kisah pewayangan Mahabharata, itu ada di cerita Arjuna dan Bima. Arjuna seorang murid yang dia belajar kepada seorang guru spiritual. Kalau dalam tradisi Jawa disebut guru pituduh namanya. Guru yang berwujud manusia yang memiliki keahlian, kemampuan untuk menuntun seorang anak manusia sampai kepada kemampuan mati sajroning urip. Mati sebelum mati. Antal maut qoblal maut. Gitu. Nah, si Bima ada lagi nih. Ada Bima, ada Arjuna di situ. Nah, Bima lain lagi. Bima mempraktekkan perjalanan suluk ke dalam dirinya, perjalanan ma'rifatnya dengan bekal tekad kuat, bekal kemauan yang disiplin, yang tinggi, yang keras, dan dia tidak mempunyai guru yang mengajarinya. Guru dalam artian yang sosok manusia gitu. Yang ada pada dirinya ada keyakinan, disiplin, kemudian kemantapan untuk menemukan jati dirinya atau hakikat dirinya. Apa yang dipegang prinsipnya? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Itu ininya. Kalau kita gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, gitu kan. Ada lagi inna solati, ya itu kan gombalnya kita tuh. Inna solati wa nusuki wa mahyahya, pokoknya solatku, ibadahku, semua hidup matiku untuk Tuhan. Gombal. Kalau gombalnya dia, gombalnya kita kan begitu. Dihadapkan kematian aja ketakut deh. Itu. Baru pusing aja udah takut. Wah, kena nih gua COVID. Udah begitu mikirnya. Ya kan? Jadi hati-hati. Jadi ada manusia yang kecenderungannya pengen dibimbing oleh seorang mursyid, sah-sah saja. Tapi ada manusia yang punya tekad yang kuat, juga sah-sah saja. Tapi kebanyakan biasanya
melalui banyak ketersesatan. Karena di luar pengawasan dari guru mursidnya atau guru spiritualnya gitu. Makanya Musa saja 10 tahun ditambah 40 tahun untuk dia benar-benar lepas dari ketergantungan kepada seorang mursyid. Nah kita, perumpamaannya begitu. Jadi dengan prinsip rawe-rawe rantas, malang-malang putung, tekadku adalah mencari kebenaran sejati, hakikat jati diri, membuat segala apapun rintangannya diterjangnya, bahkan ditendangnya jauh-jauh. Pendiriannya, tekad, keyakinannya yang kuat pada akhirnya membawa Bima menemukan dirinya sendiri. Nah, siapa sesungguhnya guru atau syekh yang Bima bila ia tidak memiliki guru yang berwujud manusia? Kan dia nggak punya. Kalau Arjuna punya guru berwujud manusia. Yang menjadi gurunya ada keyakinannya sendiri. Ini yang disebut dalam bahasa agama sering disebut Rasul gitu, Rasul sejati. Cuma kan kalau nggak dikenalkan bisa kita tersesat. Saya kutip di sini yang dikutip oleh Imam Zamakhsyari, seorang penyair sufi, Hafiz namanya. Jangan engkau melangkah di jalan cinta ilahi tanpa penuntun. Aku mencobanya, kata si Hafiz, 100 kali dan gagal semuanya. Artinya apa? Jangan coba-coba melangkah ke jalan tanpa jalan, lautan yang tak bertepi, dalamnya tak terukur, nyelam sendiri. Yang ada kita jadi tenggelam. Jadi pentingnya seorang guru di awal ya untuk itu, untuk mengenalkan medan gitu. Jadi bagaimana caranya untuk mengalami fana dalam diri seorang guru atau mursyid? Saya pernah mendengar seorang guru mengatakan, kalau engkau masih melihat gurumu sebagai guru, kamu belum fana namanya. Tapi kalau engkau melihat gurumu sebagai manifestasi wujud wajah ilahi, selesai kamu sudah. Kamu sudah fana pada mursyid. Begitu. Itu dalam sekali pesannya. Bukan mempertuhankan seorang mursyid. Bahkan seorang Jalaluddin Rumi pernah ditanya, ketika engkau diperintahkan engkau beriman pada Tuhan dulu apa beriman kepada mursyid dulu? Dia jawab beriman kepada mursyid. Karena bagaimana aku bisa beriman kepada Allah Tuhanku kalau tidak diperkenalkan oleh seorang guru mursyid. Kata Jalaluddin Rumi begitu. Akhirnya dia diterima jadi muridnya, gurunya gitu. Jadi kebanyakan orang menempuh jalan dengan berguru kepada seorang guru makrifat atau guru spiritual. Yang lain melaksanakan perilaku yang penuh ketulusan, ikhlas, meninggalkan dengki, iri hati, sombong, dan sebagainya. Itu kalau mau kayak Bima, gitu kan. Ketika kepentingan diri menjadi fana dalam diri seorang mursyid, maka yang terjadi adalah pengosongan pengakuan diri. Ada salah satu muridnya guru spiritual juga, Pak Anang Krishna, pasti pada kenal. Itu jadi guru yoga luar biasa, namanya Ibu Maya. Dia pernah sharing, tuh bilang gini, penggalah lehermu dan kau serahkan kepada mursyidmu. Kalau engkau mau benar-benar mendapatkan warisan ilmunya. Sampai begitu. Jadi kalau dia penggalah udah apa kata gurunya gitu loh. Dan benar jadi gitu, yang warisi ilmu gurunya gitu kan. Yang bersangkutan ketika dia sudah menyerahkan fana dalam diri seorang mursyid, maka hilanglah eksistensi dirinya. Menjadi dia sebagai seorang jenderal di depan mursyidnya, dia menjadi manusia biasa. Tidak menonjolkan kejenderalannya pun. Mereka seorang presiden misalnya, presiden perusahaan, presiden suatu negara, atau apapun gitu kan. Jadi menyerahkan diri kepada seorang mursyid, pembimbing, guru spiritual atau pir
ini akan membuka jalan pelan atau setahap demi setahap, dibukakan kita jalan yang harus kita tempuh oleh seorang mursyid. Selebihnya, ketika kita mampu membuka selubung hati satu demi satu, selubung kesadaran satu demi satu, maka kebiasaan-kebiasaan lama, nilai-nilai yang lama, kebiasaan buruk itu akan lama-lama hilang. Jadi kebiasaan riadoh atau disiplin diri, ya sholat malam, kemudian tafakur, meditasi, kemudian communication, direct communication, bahkan ujungnya adalah direct experience, bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Hafiz mengatakan tadi puisinya yang saya baca, ketika dalam banyak perjalanan spiritual menjalankan perjalanan itu pada bimbing seorang mursyid, maka yang menjadi mursyidnya adalah setan. Tapi sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan banyak wali dan nabi yang tidak berguru kepada seorang manusia. Gitu. Justru dari pengalaman, kalau kita lihat Sang Buddha Gautama saja, beliau merasa kecewa dan gagal ketika berguru kepada para petapa suci di zamannya. Akhirnya dia duduk aja di bawah pohon Bodhi itu sampai menjadi Sang Buddha, gitu kan, melatih dirinya berdasarkan hati nuraninya, pandangannya sendiri. Ya sebenarnya ada plus minusnya berguru kepada manusia dan yang tanpa berguru pada manusia. Jadi kalau kita berguru, kita selalu dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kita bisa dibantulah secara batin, ya, secara kerohanian gitu kan. Dan diarahkan. Jeleknya kalau mursyidnya itu tidak kamil mukamil, maka ia akan mengalami ketergantungan si murid. Dan gurunya, mursyidnya ini bikin muridnya makin tergantung. Padahal mursyid yang kamil mukamil, seorang guru spiritual yang sejati, dia membebaskan, memerdekakan muridnya sebebas-bebasnya setelah disiplin-disiplin awal diberikan. Disiplin awal bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan 40 tahun. Kalau menurut mursyidnya belum selesai. Ketika Musa diperlakukan seperti itu, ia manut saja. Itu. Jadi hati-hati ini. Saya pesan di awal, siapapun silakan melakukan perjalanan sendiri, tapi jangan pernah dilupakan apa-apa yang sudah didapatkan dari guru mursyidnya. Karena itu yang akan menolong ketika kita mengalami tenggelam dalam lautan goibiyah. Lautan kegoiban, bukan kesucian. Goibiyah itu alam-alam rendah. Gitu. Ya. Jadi plus minusnya selalu ada gitu. Jadi kalau minusnya orang yang melakukan fana dalam keyakinan sendiri, kebanyakan ketika dia mau jalan, saya nggak perlu mursyid, ya silakan saja. Tapi kebanyakan mereka itu ujungnya tersesat. Atau paling tidak merasa cukup dengan apa yang dipahaminya. Merasa cukup dengan pengalaman sendiri, apa yang dipahami oleh akalnya kan beda. Gitu. Nah, belum lengkap lah gitu dalam perjalanan gitu kan. Jadi kalau mau melakukan perjalanan itu ya silakan sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya lakukanlah dengan kita dibimbing seorang guru sehingga kita tidak tersesat itu. Jangan mengulangi kesesatan orang-orang sebelum kita. Nah, kalau kita melakukan sendiri atau dibimbing seorang guru, itu kita bisa mengoreksi segala kekurangan, kontemplasi, evaluasi, kemudian refleksi, ujungnya konklusi mau ngapain, apa yang harus kita lakukan dengan mendapatkan ini. Jadi jalan yang dilakukan membuang semua sifat-sifat jelek, akhlak mazmumah atau taholli, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian tahali, mengisinya dengan sifat-sifat yang akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, yang
sabar, taubat, syukur, dan sebagainya. Itu. Nah, Musa melakukan itu, dia awali dengan jujur pada diri sendiri. Jujur kepada orang lain gampang dan bisa kita bohongin. Tapi jujur pada diri sendiri, ini yang paling susah. Karena kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, itu jalan kita banyak mendapatkan hidayah dari Tuhan. Kenapa dia jujur? Aku prihatin kepada bangsa Israel. Diperbudak oleh bangsa Mesir, dalam hal ini Fir'aun, dengan antek-anteknya. Walaupun sejak kecil Musa ini dipelihara di lingkungan istana Fir'aun, tapi dia tidak tertarik dengan kenyamanan istana. Dia lebih tertarik memperhatikan nasib masyarakat setempat. Gitu. Dia tinggalkan Mesir dan melanglang buana kemana-mana sampailah dia di Bukit Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Itu ini ada di surat Al-A'raf ayat 143 gitu. Langkah Musa meninggalkan istana Mesir di Fir'aun di Mesir menuju padang gurun kehidupan di Madian, lalu balik lagi ke Mesir, itu bagian dari ketika dia mentok singgah 10 sampai 40 tahun di negeri Madian, itu kalau dalam tasawuf disebut fana fi mursyid atau fana fi syekh. Itu ajak duduk, ini guru kita di Jakarta atau di Bandung, tapi kalau nggak pernah sebulan sekali ketemu gurunya, wah kebangetan. Gitu, apalagi satu kota gitu. Jadi betapa penting kita menyerap energi lahir batin seorang mursyid untuk bekal perjalanan kita nanti berjalan dalam kesunyian sendiri. Itu. Nah, itu disebut fana fi syekh atau fana fi mursyid. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan seorang Musa dan yang harus dilakukan kita juga kalau melakukan suluk, fana fi rasul. Setelah melakukan perjalanan spiritual dalam melampaui fana fi syekh, fana tunduk patuh pada seorang mursyid, maka yang lanjut adalah bagaimana kita seperti Bima Suci yang dalam satu cerita Mahabharata itu mengarungi samudra luas, kemudian dia hampir tenggelam. Lalu dia ditolong, datanglah pertolongan dari seorang yang mirip dengan dirinya sendiri. Tapi ukurannya lebih kecil, yang disebut Dewa Ruci. Itu simbol kita tuh, perjalanan kita. Kita bercermin kepada jati diri kita sendiri. Yang tidak beda dengan ilahi. Nah, perjalanan mengarungi samudra kehidupan yang luas, itu tanpa dibimbing seorang mursyid yang sudah pengalaman lahir batin, itu biasanya kita akan kepayahan. Kalau payah saja masih mending. Sini sudah payah jauh-jauh berjalan, menyelam, tapi tersesat. Bahkan membahayakan dirinya dan orang lain. Kan banyak orang yang maunya serba instan. Cukuplah. Saya kenal begitu. Ujungnya dia merasa bisa terus jalan sendiri. Ternyata kerjaannya hanya apa? Dia menyesatkan orang lain yang juga baru tahap awal untuk melakukan perjalanan spiritual. Nah, seorang Bima yang suluknya, yang laku batinnya luar biasa saja, masih bisa tenggelam. Dalam artian tersesat dalam lautan samudra ilahi ini. Makanya kemudian lautan samudra kehidupan maksudnya. Lalu kemudian diberikan pertolongan oleh Dewa Ruci. Kok bisa yang kecil ini bisa aku masuki? Dia disuruh masuk tuh ke tubuh Dewa Ruci itu. Masuk ke dalam dirinya sendiri. Maksudnya begitu. Kalau mau mendapatkan pertolongan supaya tidak tenggelam dalam lautan terombang-ambing ombak kehidupan, maka masuklah ke dalam. Itu pesannya dari kisah Mahabharata. Dengan apa tentunya yang kita lakukan? Wallazina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa ilallah lama'al muhsinin. Walazina jahadu, bekal yang dibawa ulama adalah jahadu, bersungguh-sungguh jihad dengan fisiknya, ijtihad dengan akal pikirannya, kemudian mujahadah dengan mental, moral, spiritualnya di jalan Tuhan. Maka Allah akan tunjukkan kalian semua, mereka semua, atau kita semua ke jalannya. Dan kepada Allah lah kita bersama-sama dengan orang yang bertransformasi. Ilallah, dan kepada Allah lah kita akan menuju lima al-muhsinin, bersama-sama orang yang juga mau melakukan suluk bertransformasi dari tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Jadi siapa guru spiritualnya? Ya Dewa Ruci. Ujungnya di perjalanan, hampir perjalanan puncaknya, ternyata Bima tetap membutuhkan seorang guru. Guru sejatinya adalah Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini menjadi penghubung Bima kepada Tuhannya Maha Esa. Dalam hasanah kebatinan Jawa atau spiritualitas Jawa, penghubungnya disebut utusan. Bahasa agama disebut Rasul. Jadi Rasul ini terutus kepada setiap manusia, gitu, yang mempunyai sifat-sifat terpuji, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itulah yang menjadi bekal selamat dunia dan akhiratnya. Jadi dia percaya betul kepada Rasulnya, dia percaya betul kepada Dewa Ruci. Jadi fana fi Rasul berarti kita pasrah kepada Rasul. Bagi orang Islam dalam ini pasrah sepenuhnya kepada Nabi Muhammad. Tanya mungkin, Pak, Nabi Muhammad kan sudah wafat tahun 632. Yes, benar. Fisiknya mati, wafat, kembali ke tanah, tapi jiwanya selalu bangkit, harus kita bangkitkan dalam diri kita. Jiwa Muhammad, roh Muhammad inilah, atau nur Muhammad inilah yang harus kita bangkitkan, yang ada dalam diri kita. Jiwanya tetap hidup, jiwanya abadi, karena roh atau jiwa Muhammad ini yang menjadi seal of the prophethood, menjadi khotamun nabiyyin, penutup. Seal itu penutupnya para nabi. Jadi kalau belum ditutup oleh Muhammad, itu belum sah jadi nabi itu. Gitu. Dan nggak boleh itu dijadikan guru itu. Nah, sama minuman, kalau sealnya sudah kebuka jangan diterima kalau seal atau tutupnya itu sudah terbuka. Gitu. Jadi manusia kalau nggak ada seal Muhammad, dia pasti berantakan. Karena itu yang menjadi alasan Allah ciptakan segenap langit dan bumi dengan segala isinya. Hakikatul Muhammadiyah. Nah, fana dalam Rasul membuat kita luluh, meluluhkan sifat-sifat diri, terutama yang jelek, yang mazmumah, untuk menggapai sifat kesempurnaan, menggapai insan kamil. Jadi untuk mencapai realitas kehidupan kerohanian yang lebih tinggi, realitas kesementaraan kita tinggalkan, kita leburkan dengan realitas kemanusiaan yang sebenarnya. Realitas manusia yang sebenarnya adalah aspek rohani, aspek batin, aspek lahut atau keilahian. Jadi bayangkan Musa 10 tahun melakukan perjalanan rohani pada Nabi Shu'aib. Berguru selama 10 tahun. Istilahnya tuh kalau ini dia masih ditetein terus, disusuin terus sama guru spiritual, dikasih makanan lahir dan batin. Ngapain lahirnya? Kepala domba,
ambil air, nimbain air dan sebagainya gitu, beternak dan sebagainya, sampai dia dinikahkan kepada putrinya Nabi Syuaib gitu kan. Nah, lalu dalam satu cerita ini saya kembali ke ajaran Nasrani ya. Dalam satu cerita di Bible, di Injil Musa, dalam Injil dikatakan bahwa Musa menempuh sekolah selama 40 tahun di padang gurun. Itu dia sebut siapa sih penginjilnya, namanya Profesor Profesor Charles. Dia sampai bilang bahwa Musa ini sampai berguru 40 tahun di Universitas Padang Gurun UPG. Itu disingkat bukan UPN, tapi UPG, Universitas Padang Gurun. Saking lamanya itu 40 tahun. Diabdikan dirinya untuk fana fi mursyid, lalu mengadakan perjalanan rohani yang di tahap fana fi rasul. Fana dalam diri Rasul ini, Musa gugur dan terserap diri manusia ke dalam sifat-sifat Rasul Syuaib. Itu yang sifatnya tentunya tidak lepas dari sifat-sifat Rasul sejati, sidik, amanah, fatwa, dan tablik. Hilang semua ego-egonya dalam ketika semua sifat yang dimiliki pada fase fana fi mursyid atau fana fi seh, maka di fana fi rasul ego Musa runtuh di hadapan sehnya. Maka pada fana dalam rasul, ketergantungan pada seorang mursyid juga lenyap. Jadi fana rasul kita sudah disapi, sudah lepas dari disusui oleh guru mursyidnya. Sudah bukan selesai, tapi sudah dilepaskan ke sana, sudah kita bisa qiyamu binafsihi, berdiri di kakinya sendiri gitu kan. Jadi kalau diumpamakan itu tadi saya bilang, jadi Musa bagai bayi, Musa telah disapi setelah tahun. Gitu. Fana fi mursyid selesai, fana fi rasul. Sudahkah kita fana fi mursyid dengan guru spiritual? Ya belum Pak. Terus kalau belum, ya lakukan perjalanan spiritual. Temukan sampai kita menemukan yang kita idam-idamkan itu, pembimbing kita. Kalau sudah ketemu, pasti ketika gurunya siap, maka ketika muridnya siap, maka gurunya akan datang. Ketika gurunya datang, maka terjadilah itu tadi transfer atau pemberian atau diamanahkan atau diturunkan ilmu yang mukasafah, yang mampu menyingkap jati diri yang sejati gitu. Kalau sudah, ya tidak cukup sekali sebenarnya dalam artian fana fi mursyid, kita terus khidmat kepada secara langsung maupun tidak langsung. Tidak bisa ketemu, ya kita tetap bisa silaturahim di dunia maya. Artinya di dunia batin maksudnya. Yang di dunia batin kita kirimkan doa, al-fatihah, berikan energi positif sehingga bisa tetap terhubung. Jadi satu sama lain saling bisa merasakan kehadirannya. Dekat secara fisik tidak menjamin kedekatan secara batin. Dekat secara batin boleh jadi fisik saling berjauhan, tapi secara batin karena begitu dekat, kalau ada apa-apa pasti cepat nyambungnya. Begitu yang sering terjadi. Nah, setelah fana fi rasul, fana fillah. Selama 40 tahun Musa mengembalakan domba guru mursyidnya yaitu Nabi Syuaib. Selama itu pula ia menjadi bagi dari Rasul. Itu. Jadi ketika Musa sudah mulai dilepaskan, disapi sedikit demi sedikit, atau dilepaskan ketergantungan kepada gurunya, lalu Musa beserta rombongan dengan keluarganya sampailah di Gunung Sinai. Karena di tempat dia tinggal ini penuh dengan
kering kerontang karena pohon-pohonan tidak berbuah dan sebagainya. Yesus berhijrah ke negeri lain, nyari tempat wilayah yang lebih subur gitu. Sampailah Musa di dekat Gunung Sinai. Dia mengembalakan domba-dombanya dan di situ dia melihat api di gunung itu, di Gunung Sinai itu. Lalu Musa mencari atau ingin benar-benar membuktikan ini api atau apa gitu kan. Ia mencari itu memang dibutuhkan karena ketika dia dalam perjalanan siang dan malam itu cuaca masih sangat-sangat dingin, membutuhkan kehangatan, membutuhkan api atau cahaya di situ. Ia mencari semuanya gitu dalam bahkan dalam kitab Injil Keluaran ayat 3 ayat 2 disebutkan bahwa Musa melihat semak berduri yang menyala-nyala. Tetapi tidak tampak dimakan api. Bayangin, Musa melihat semak-semak bernyala-nyala, tapi kalau kita melihat kalau semak-semak kita buka kan lama-lama habis, termakan api dan berhenti itu apinya. Ini dimakan api, tapi ya tetap aja tuh utuh semak-semaknya. Nah, itu di Injil sampai disebutkan demikian gitu kan. Dan di dalam Al-Quran disebutkan ketika Musa melihat api di gunung itu, lalu berkata pada keluarganya, kemudian pengikutnya, tunggu di sini ya, kata Musa. Jadi ini di surat itu tadi di surat Toha ayat 11 sampai 14 itu. Musa melihat api, kemudian dia meminta keluarganya menunggu di situ dan ditinggalin semuanya. Ini juga sebagai simbol melepaskan kemelekatan kepada sesuatu selain dia. Ditinggalin semuanya. Istrinya, harta bendanya berupa domba-domba ternaknya, kemudian pengikut-pengikut setianya dan sebagainya. Sesungguhnya saya melihat api. Mana tahu saya bisa membawa api ini dan membawa kabar kepadamu supaya api ini bisa menjadi penghangat kita di musim dingin ini, gitu. Untuk menghangatkan, kata dia begitu. Karena dia melihat apa yang dilihat itu yang dipercaya. Jadi ajaran Musa awalnya sebagai simbol ajaran kepatuhan kepada aturan syariat. Makanya perintahnya adalah 10 Commandments. 10 perintah Tuhan. Harus kita patuhin tuh. Jangan ngebunuh, jangan zina, jangan menyakiti, jangan merusak alam semesta, dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran dan Alkitab, bahwa Musa sama-sama melihat api. Api ini, itu apa yang disebut api? Nah ini di kitab saya ini, kitab tafsir dan takwil Syekh Zamakhsyari ini dalam tafsir Al-Kasaf menyingkap yang tersurat apa hakikat yang tersirat. Beliau katakan kata nar dalam Al-Quran itu atau kata api dalam Injil itu dapat berupa alegori atau metafora atau perumpamaan yang juga maknanya adalah nur alias cahaya. Ya. Jadi sebagai api yang sesungguhnya itu adalah cahaya sejati gitu. Nah, yang perlu kita ketahui pada saat Musa melihat api, dia belum diangkat menjadi rasul, baru menjadi seorang nabi. Ia baru menghatamkan perjalanannya, perjalanan spiritual, fana fi syekh atau fi mursyid, fana fi rasul, dalam diri rasul gitu. Makanya Musa melihat semak berduri itu tidak tampak terbakar oleh api. Karena yang dilihat sebenarnya bukan api secara fisik. Makanya penting kita
membaca kitab suci ini yang tersurat gitu. Lalu Musa datangi tempat yang bercahaya itu, yang dilihat itu dia hampiri makin dekat. Setelah dekat dengan api atau cahaya itu, lalu Musa mendengar suara dari balik api itu. Ini bahasa manusia sebenarnya. Musa mendengar cahaya ilahi itu bicara kepadanya, bahkan memanggilnya. Nah, tadi saya sudah kata, falamma annaha nudiya ya Musa. Lalu, hai Musa, kemari dong. Itu katanya, kata Tuhan, kata cahaya itu. Cahaya ini yang bicara. Aku adalah Tuhanmu, gitu. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini, gitu kan. Ini itu artinya penekanan. Benar-benar aku ini Tuhanmu. Nah, masa iya sih? Kalau Nabi Muhammad kan begitu. Iqra, baca sampai 3 kali. Aku loh Tuhanmu, gitu kan. Yang benar, gitu kan. Disuruh lagi baca. Itu loh Tuhanmu. Masa sih? Itu loh Tuhanmu. Kok begini doang? Baru ketika Bismi Rabbik, baru di situ tersingkap. Gitu. Musa juga sebenarnya begitu. Innani ana rabbuka. Sesungguhnya aku benar-benar Tuhanmu. Masih diam dia gitu, gak mau masuk dia. Kaget, terpesona gitu kan. Makanya ketika nggak buka, mau masuk ke dalam, Allahu Akbar itu kan sebagai perwujudan kita terpesona, amazed, kagum, terperajat, terpana, sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Yang disebut fana fillah. Gitu. Tanggalkanlah kedua terompahmu. Fa'la na'laika. Itu terompah. Jadi dia lepas sendal kalau mau masuk masjid. Begitu tafsir kalangan ahlu syariat. Itu. Dulu kan belum banyak masjid. Masjid yang mana? Gitu maksudnya. Belum banyak masjid, belum banyak rumah ibadah. Kalau orang Yahudi belum banyak sinagog. Gitu. Jadi yang mana nih? Masa di padang pasir ada masjid, ada sinagog, gitu. Maka Tuhan, aku ini Tuhanmu. Kalau mau engkau mau menggapai aku yang maha suci, nah kira-kira begitu. Maka tanggalkanlah kedua terompah. Fa'la na'laika, lepaskan. Tanggalkan kedua terompahmu. Kalau terompah kan berarti 2, sepasang. Kalau sepasang, itu kanan dan kiri. Bukan kanan dengan kanan. Begitu sunatullahnya. Manusia selalu diliputi oleh dualitas kehidupan. Itu yang disebut terompahnya. Yang sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Di lembah yang suci, pintu gerbang pertama boleh masuk, kedua oke, ketiga lepaskan terompahmu. Karena ini innaka bil wadi muqaddasi tua. Wadi itu apa ya? Wadi itu kalau dalam bahasa Arab itu kayak sumber mata air yang bisa menghidupkan banyak makhluk Tuhan. Gitu. Suci lagi dan bisa mensucikan gitu. Nah, wa ana ahtartuka, dan aku, kata Tuhan, telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Fastami lima yuha, dengarkan apa yang aku ilhamkan, dengarkan apa yang aku wahyukan. Banyak manusia ngaku-ngaku sudah mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, sehingga mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Jangankan ngaku-ngaku nabi, itu kan ngaku Tuhan, gitu kan, ngaku nabi aja di penjara kita gitu. Kemarin siapa tuh, Muhammad Sadek apa siapa tuh, gitu. Jadi ngaku-ngaku apalagi minta pengakuan, ini yang bahaya. Betapa banyak sekarang orang minta diakui karena dia merasa sudah mendapatkan wahyu ilham dari Tuhan. Padahal belum fana fi rasul, belum fana fi mursid. Bisa-bisanya langsung fana fillah.
Ini hati-hati. Bagi para pejalan spiritual atau yang belum, benar-benar harus kita pastikan bahwa perjalanan kita ini benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul teladan. Jadi aspek perjalanan batin rohaniat kita ikutin step by step sampai ke puncaknya. Jadi Musa ketika dikatakan demikian, kemudian sampai apalagi ngomong innani anallah. Wah, makin kaget dia, terpana dia gitu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, mengabdilah hanya kepadaku, dan dirikanlah sholat untuk berzikir atau mengingat aku. Nabi Musa ternyata sholat juga. Akimis sholat gitu. Kalau bahasa ini GR-nya ahlus syariat gitu. Nabi Musa aja sholat 5 waktu. Kamu jangan coba-coba ninggalin sholat 5 waktu, tapi melupakan sholat hakikat. Salah lagi gitu. Jadi sholat, dirikanlah sholat, maka kebangkitlah kesadaranmu. Kalau kita bangkit, bangun, dan sambungkan silaturahimmu pada Tuhanmu. Jadi akimis sholat, sambungkan dirimu kepada Tuhan. Kalau sudah nyambung, baru bisa mengingat. Kalau nyambung kan artinya ketemu. Iya kan? Gitu. Ini di sini disambungin, nah ketemu dia jadinya. Ini tali A, ini tali B disambungkan, nah itu artinya ketemu. Kalau sudah ketemu bisa mengingat, makanya ayatnya nggak salah. Dalam surat Toha ayat 11-14 ini rangkaiannya pasti begitu. Jadi manusia melalui proses pencarian mengalami pengasingan, dikejar-kejar oleh urusan dunia, sudah bosan, sudah lelah dengan dunia, dikejar-kejar nggak ada habisnya, akhirnya dia mengasingkan diri, uzlah. Bahasanya begitu kalau secara spiritual. Lari ke negeri Madian yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Di situ mulai mendisiplinkan diri. Riadoh. Melakukan perjalanan lahir maupun batin. Menyiapkan diri karena harus kembali lagi ke Mesir. Dakwah ke raja yang zolim Fir'aun. Langsung diterimakah oleh Musa? Tidak, tapi dia ketakutan. Karena api itu sebagai manifestasi ilahi. Api yang dilihatnya itu sebagai pengejawantahan atau manifestasi dari cahaya di atas cahaya. Di dalam kesendiriannya, dia mengalami ketakutan, lalu dipanggil-panggil oleh Tuhan. Nudia ya Musa, faramma annaha. Itu Allah memanggilnya gitu. Ya kan? Lalu dia katakan, diajarkan konsep tauhid. Dia yang memanggil itu adalah Allah ternyata. Yang tidak bisa disebutkan, tidak bisa dinamai, dia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa papan. Itulah Allah. Maksudnya yang tempat bergantung gitu loh. Nah, yang diperkenalkan adalah nama Allah Yahweh untuk manusia. Bagaimana ketika pengikut atau umatku ingin menanyakan namamu, kata Musa bertanya. Kalau ini benar engkau Yahweh, Allah Tuhanku, itu. Dibilang kata Allah, aku adalah aku, laisa kamislihi sayun. Tidak ada yang menyerupai aku. Jadi kalau mau tahu tentang aku, ya ajak ketemu kepadaku. Begitu. Jadi namanya dia tidak berbahasa atau tidak berkata-kata. Sedangkan kata Allah dalam panggilan Tuhan umat Islam merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Jadi nama terbaiknya dalam bahasa Arab salah satunya adalah Allah. Itu. Karena bahasa Tuhan itu tanpa nama, tanpa huruf, tanpa suara. Dan suara ilahi, cahaya itu yang memanggil-manggil Musa, itu bisa kita dengar ketika seorang hamba
sudah mencapai fana fillah. Fana fillah, lebur dalam artian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi meneladani Rasulullah yang merupakan tingkat rohani fana fi Rasul adalah bagaimana meneladani Rasul dalam menjalankan kehidupannya. Apa yang harus diteladani? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi di dalam batin Rasul ada laku-laku kerohanian, sabar, syukur, kemudian disiplin, zuhud, ridho, ikhlas, pasrah total kepadanya, sampai tobat, kemudian tawakal, lalu mahabbah. Baru bisa kita fana fillah. Yang dilakukan oleh kebanyakan umat Nabi Muhammad, apa yang dilakukan? Meneladani Nabi Muhammad, tapi ya bukan meneladani sebenarnya, bukan uswah hasanahnya yang diteladani, tapi yang diteladani adalah fisiknya. Jenggotnya dibikin lebat. Kasihan yang perempuan. Nggak dapat sunahnya dia kan. Kemudian makan pakai tangan. Gitu. Nggak pakai sendok. Pakai surban kemana-mana. Bergamis ala orang Arab. Gitu dan sebagainya. Gitu kan. Pokoknya yang bersifat fisik sebenarnya itu adalah budaya orang Arab yang kebanyakan orang Islam ini tidak bisa meneladani laku kontemplasi Nabi Muhammad. Lihat aja, kebanyakan nyontoh yang bagian luar. Bukan laku-laku kerohanian. Padahal Rasulullah mengajarkan, laku adillah kamu dan menjadilah pemaaf. Mereka nggak adil, kadang mencontoh aspek lahiriah saja. Jadi bagaimana mungkin umat Islam menjadi sejahtera dan maju bila sebagian besar umatnya tidak mau menempuh perjalanan kerohanian sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Itu menghilangkan, menahan, mengontrol amarah, emosi, dan sebagainya. Jadi kita sebagai umatnya harus sanggup melakukan perjalanan spiritual hingga sampai pada makom fana fi mursyid, fana fi rasul, fana fillah. Nah, makom ini bisa dilakukan dengan istiqomah, konsisten, ajak minat dunia sampai ke negeri akhirat. Nah, setelah cahaya itu diperhatikan dengan penuh kesadaran oleh Musa, lalu ada perintah tanpa suara di dalam dirinya. Perintah yang terima Musa adalah itu tadi, tanggalkan terompahmu. Terompahnya apa? Satu, menanggalkan hati yang penuh banyak keinginan. Nggak ada habis-habisnya. Hati ini tempat bersemayam banyak keinginan. Lalu dari keinginan dari hati naik ke pikiran. Nah, terompah yang kedua harus ditanggalkan adalah pikiran. Karena dari keinginan naik ke pikiran, akal pikirannya jadi mikir. Ketika mikir, Tuhan dipikir-pikirin, yang ada jadi gila. Tuhan jangan dipikirkan, tapi Tuhan disaksikan. Gitu. Kalau sudah menyaksikan, sudah ketemu, maka kita bisa mengingatnya kapan saja, di mana saja, terutama ketika kita sedang berintim-intiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ketika sedang sholat misalnya. Gitu. Jadi cahaya itu yang membimbing Musa atau Allah yang berupa cahaya di atas cahaya itu yang mengilhamkan, mewahyukan kepada Musa, ahli qalbak uridu an anzil fiha. Ahli fikrak uridu an anzil fihi. Jadi tanggalkan pikiranmu, tanggalkan hatimu, maka aku akan bersemayam di sana. Nah itu Imam Ghazali sampai mengutip, dia menafsirkan ayat meninggalkan terompah itu sampai dia mengeluarkan statement seperti itu. Jadi para salikin yang terhormat, ini kalau kita menjadi seorang pejalan spiritual,
Ya, dalam kitab Imam Qusairiyah yang disebut apa saya itu Risalah Qusairiyah, itu dia katakan bahwa kita perlu benar-benar meneladani, mengamalkan apa yang disebut fana dalam tradisi Islam. Jadi fana adalah gugurnya atau hilangnya sifat-sifat tercela dan bangkitnya sifat bako. Bako ini sifat-sifat universalitas, sifat-sifat baik yang sifatnya universal, tidak hilang ditelan hujan atau tidak gampang lapuk karena panas gitu. Dia cocok segala zaman. Jadi ketika kita fana melepaskan segala sifat-sifat jelek, maka akan muncul tahali dengan mengisi sifat-sifat yang baik gitu kan. Dengan demikian ketika kita fana lebur dalam sifat-sifat kebaikan, meninggalkan hawa nafsu, bangkit ketidakpedulian terhadap kepentingan pribadi, dan kemudian bangkitlah kejujuran pada diri sendiri. Ini yang disebut fana gitu. Nah, oleh siapa namanya Imam Ghazali tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa sampai tahap fana fi mursyid, fana fi rasul, fana fillah, tanggalkan pikiranmu, tinggalkan hatimu. Jadi dua tuh yang menghambat perjalanan kita. Nah, seorang penyair Fariduddin Attar dalam kitabnya Mantikut Toir, dia katakan, selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana engkau dapat tampakkan kaki di jalan itu? Kosongkan dirimu, katanya, sehingga ada kehendak Allah semata. Yang ada hanya kehendak Allah semata. Sepanjang kita terjajah, engkau terjajah diri, maka mana mungkin kau capai yang hakiki. Kalau diri kita ini masih dibelenggu, masih tidak merdeka, masih dikendalikan, masih terlalu mudah mengikuti hawa nafsu, mana mungkin kita mencapai yang hakiki, yang sejati, bahkan yang zati. Bila tak tersucikan dalam rendah hati dan fana, jadi harus tersucikan dalam peleburan atau fana. Menihilkan aku, meniadakan aku, sehingga muncul al-haq. Ja'al-haq wa zahaqal batil. Bagaimana kau mencapai ilmu tertinggi dari yang maha tinggi bila tak tersucikan dalam kerendah hatian dan kefanaan. Kefanaan artinya hilangkan sifat-sifat kejelekan atau akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Jadi itulah hakikat perjalanan Musa dalam beberapa ayat yang kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang, bahkan akhir-akhir ini dalam 2 tahun belakangan selama pandemik, banyak orang menginginkan kehidupan spiritual dalam waktu yang sangat pendek, alias pengennya serba instan. Mereka rela membayar mahal, tidak hanya jutaan, tapi ribuan dolar bahkan. Ini gara-gara pandemik, tadinya cuma 20 juta billion. Bayangkan bukan miliar lagi, jadi 20 billion dolar yang dibayar para pencari untuk belajar spiritual. Nah, semenjak pandemi ini naik 4 kali lipat menjadi 80 billion dolar. Jadi apa? Di situ ada komoditas. Jadi spiritual ini jadi kayak barang dagangan. Makanya banyak banget kan ngajarin meditasi, ngajarin ini itu, semua diajarkan gitu kan. Jadi mereka membayar mahal untuk mengikuti pelatihan yang instan, sekali, 2 kali, sampai 3 tahapan, 8 tahapan, lalu tiba-tiba merasa bisa gitu. Padahal baru sekali 2 kali gitu kan. Padahal sebenarnya masih jalan di tempat gitu.
dan belum melangkah untuk berangkat, departure bahasanya itu, untuk lepas landas, itu masih di situ. Biayanya bahkan jutaan dikeluarkan hanya sekedar menumbuhkan perasaan, gue udah bisa nih, wah enak nih, sudah nyaman nih. Kasihan yang kayak begitu. Kalau kita lihat sekarang banyak berkembang seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan adalah praktek-praktek. Tidak ada iman kecuali dengan amal soleh. Amal soleh ini bukan amal salah yang maunya instan, tapi amal yang membuat kita bertransformasi dari akhlak yang jelek jadi akhlak yang terpuji sampai menjadi menggapai hakikat Muhammad itu sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat banyak juga sekarang ini peningkatan pelatihan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kemudian dan QQ lainnya, SQ, EQ, QQ lainan dan sebagainya lah gitu kan. Ya bayar dari 2 jutaan sampai puluhan juta itu ada gitu. Adakah kemudian banyak membawa perubahan? Ternyata tidak. Bahkan yang begitu dijadikan ajang penipuan, nauzubillah gitu. Jadi jangan kita terombang-ambing dalam eksploitasi hal-hal yang berbau spiritual itu yang nggak jelas, yang sudah berlangsung lama sebenarnya, bahkan sudah ada sejak abad 12 yang kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang gitu, itu akumulasi dari zaman dulu karena selalu ada kan sejarah pengulangan di situ. Jadi bila kecerdasan kita dilatih dan ditumbuhkan dalam waktu yang singkat, maka hasilnya adalah bukan pencapaian stasiun atau makom kerohanian yang tinggi. Yang dihasilkan kebanyakan adalah ilusi dan halusinasi. Hati-hati. Ngaku-ngaku boleh. Ternyata itu kalau dalam bahasa agama sekedar istidraj. Dia sangka dirinya dia sedang dinaikkan oleh Tuhan makomnya. Ternyata dia sedang dijatuhkan oleh Tuhan. Nauzubillah gitu. Nah itu banyak terjadi sekarang gitu. Makanya lakukan fana fi mursyid, fana fi rasul, baru bisa masuk kepada fana fillah. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya siapa? Nabi Musa ini. Ini di Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, muridnya Musa ini apa namanya, dia langsung tanya gitu kan, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan fa akhazatkum as-sa'iqah wa antum tanjurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Cerdasnya pengikut Musa, dia nggak mau begitu saja percaya kepada gurunya, yaitu Musa, mursyidnya, pada Rasulnya, tapi dia minta apa di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Wahai Musa, kata pengikutnya, kami, kata Bani Israel, kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada Tuhan yang kamu sembah sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Bayangkan ini pengikut Musa, dia akan beriman kepada pimpinannya, akan percaya, akan beriman dan percaya kepada Tuhannya Musa kalau ditunjukkan benar-benar siapa Tuhannya selama ini yang katanya disembahnya. Itu pengikut cerdas begitu. Ini kan kita disuruh jangan umat Islam, jangan mau berteman dekat-dekat kepada non-muslim. Itu ustadz apaan yang kayak begitu? Jangan diikutin. Harus dipertanyakan begitu. Sama seperti pengikut Musa. Jadi tunjukin dulu apa sih mudaratnya. Bahkan yang non-muslim jauh lebih baik dari sesama muslim yang saling caci maki. Seperti itu. Jadi wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu sebelum engkau perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku
Tuhanmu, Bang. Begitu jelas. Jadi yang jelas. Jangan Tuhan begini, begitu. Itu teori, dia maksudnya langsung mau praktek gitu. Maka seketika halilintar menyambarnya, sedang kalian semua menyaksikan. Itu. Ini yang dalam bahasa tasawuf dalam surat Al-A'raf, kalau tafsir bil ayat 143 itu diinformasikan ketika Nabi Musa juga meminta untuk bertemu Tuhannya. Kata Tuhan, engkau tidak bisa melihat aku. Minta melihat Tuhan, tunjukin dong wajahmu. Aku ingin melihatmu. Ini sama. Muridnya ngeyel, termasuk kritis. Gurunya juga ngeyel, kritis sama Tuhan. Dia nggak mau percaya begitu saja, kecuali dibuktikan. Makanya dia minta. Dan nggak dilarang sama Musa. Allah juga tidak melarang. Engkau tidak bisa melihatku kalau pakai matamu, kata Allah. Tapi gunakan mata yang lain, mata kolbu. Seketika diperintahkan dia melihat gunung itu, maka ketika gunung itu tampak di gunung itu cahaya, maka Musa jatuh pingsan. Nah ini kalau pengikutnya Musa, dia melihat halilintar menyambar, sedangkan mereka menyaksikan. Halilintar itu kan cahaya, barkun kalau bahasa Arabnya. Barkun itu secepat kilat, cahaya itu menampakkan wajahnya. Secepat kilat kita saksikan, tapi itu membekas seumur hidupnya. Kemudian kami membangkitkan kamu, karena ketika dia menyaksikan, cahaya di atas cahaya itu pasti dalam keadaan mati. Karena nggak bisa bertemu dengan cahaya di atas cahaya kecuali melalui kematian. Dalam hadis dikatakan al-maut huwa at-taubah. Hadis kursi mengatakan kematian adalah langkah awal untuk kita bisa kembali kepada hakikat jati diri kita yang sejati, yaitu cahaya di atas cahaya. Jadi taubat itu bukan mengucap istighfar, tapi bagaimana kita bisa kembali dalam keadaan suci menghadap kepada yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berupa penampakannya adalah cahaya di atas cahaya yang tidak bisa dikata-kata, tidak bisa dipersepsi, dikonsepsi apalagi, tapi dia bisa disaksikan oleh yang tahu ilmunya, tahu caranya. Dia sudah dikasih tahu oleh ritual-ritualnya, tapi belum dikasih tahu kuncinya. Jadi ketika dikasih kuncinya, murid-murid Musa ini mematikan dirinya, lalu seketika cahaya itu menampakkannya dan disaksikan oleh mata batin murid-muridnya. Itu bahasa Al-Baqarah, halilintar menyambarnya sedang kalian semua menyaksikan cahaya itu. Secepat kilat, karena nggak ada halilintar yang jatuhnya pelan-pelan kan. Pelan, permisi, saya mau. Nah, nggak begitu. Itu. Jadi dia datang charge, tapi itu membekas seumur hidupnya. Kemudian, jadi ketika sedang menyaksikan ruh ilahi atau nur ala nur, cahaya di atas cahaya, itu dalam keadaan mematikan semua unsur-unsur elemen jasmaninya. Unsur api, unsur udara, unsur air, dan unsur tanah. Artinya apa? Mati sebelum mati. Makanya setelah dia mati, sebelum mati, dia menyaksikan Allah, lalu dibangkitkan kembali setelah mati. Supaya apa? Bersyukur setelah mampu menatap wajah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dalam firman-Nya. Jadi betapa murid-murid Musa jenius ini memohon kepada Nabi Musa
untuk diajari pelajaran yang begitu dahsyat bagaimana bisa melihat Allah. Jadi melihat Allah ini bukan sesat. Itu pertanyaan yang lumrah. Seorang hamba mau tahu Tuhan yang disembahnya. Jangan dikatakan kalau ada mursyid yang bisa mengajarkan untuk bisa berjumpa, menyaksikan Allah itu dibilang sesat. Jangan. Itu karena Nabi Musa tidak mengatakan sesat kamu. Jangan tanya-tanya lagi, kan nggak begitu. Itu ya. Jadi pelajaran apa yang diberikan? Yaitu tadi pelajaran untuk dapat menyaksikan wajah Allah dengan senyata-nyatanya. Bukan hayalan, tapi pembuktian yang nyata. Kan ada lagunya tuh kan. Bukan hayalan, tapi kenyataan yang sebenar-benarnya. Jadi ketika diajarkan bagaimana melihat Allah dengan terang, tanpa ada yang menghalangi, tanpa hijab yang menutupi, maka di ayat itu, di surat Al-Baqarah itu ditekankan bahwa sebelum para muridnya itu meminta kepada Musa untuk diajari cara melihat Allah, berarti dia dikasih kuncinya, caranya begini, kunci untuk menemuinya gitu kan. Nah, Musa terlebih dahulu memilih 70 orang dari para muridnya. Gitu. Jadi sebelum yang beberapa orang ini minta dikasih tahu cara untuk melihat Allah, maka Musa memilih 70 orang murid-muridnya itu untuk mengikuti perjalanan spiritual Musa berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan. Begini loh caranya untuk bisa menemuinya. Begitu gampang. Jadi berhenti di suatu tempat dan melihat Nabi Musa berdialog kepada Allah secara hakikat, ya kan? Lalu mereka itu tadi mulai bertanya dan sebagainya. 70 ini juga sebagai simbol. Kosongkan diri kita, kalau mau bisa kosong dari segala sumber-sumber kemaksiatan, maka matikan yang 7. Kendalikan yang 7. Gitu. Ini luar biasa Al-Quran itu. Kalau kita membacanya dengan mata batin, dengan penuh cahaya, bukan mata penghakiman. Jadi, sekali lagi, tidak ada perjalanan spiritual yang secepat kilat. Perjalanan spiritual itu hanya bisa dilalui dengan melalui tahapan-tahapan. Seumur hidup kita mempraktekkan ilmu itu. Bukan karena tujuannya bukan sampai kepada pengen ini, pengen itu. Tapi kita bukan pengen jadi ini, jadi itu. Kan kita sudah jadi dia. Gitu loh. Justru kesadaran itulah yang harus ditubuhkan dalam aspek hidup keseharian. Kesadaran bahwa ketika aku menghilangkan aku ego, aku hawa nafsu, maka yang muncul adalah aku yang sejati. Ketika aku yang sejati muncul, termanifestasi dalam wujud fisik ini, maka dia menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu kira-kira yang disebut perjalanan Musa ziarah ke lembah tua, ke bukit yang suci, yang dalam surat Al-A'raf itu Nabi Musa disebutkan dia datang munajat kepada Allah, minta, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia. Lalu Musa bilang, ya Tuhanku, gitu kan, tampakkanlah dirimu kepada aku agar aku dapat melihatmu. Jadi pertanyaan Musa, permohonan Musa sama dengan permohonan murid-muridnya Musa kepada Musa. Aku baru akan beriman kalau engkau tunjukkan, aku bisa lihat senyatanya Tuhan yang disembah ini.
Tuhan katakan, engkau tidak akan sanggup melihatku kalau pakai matamu, mata lahir gitu kan. Wala maja'a Musa lamiqatina wa kallamahu rabbuhu. Jadi 70 orang ini menyaksikan Musa berdialog kepada Tuhan. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Qala Rabbi arini perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, tunjukkan kepada aku gitu. Anzur ilaika, aku ingin melihatmu gitu. Qala lantaroni, engkau tidak akan, sekali-kali tidak. Lan itu tidak akan. You will never see me gitu. Lu nggak akan bisa menyaksikan aku tanpa engkau fana fi mursid, fana fi rasul. Walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. Ini surat Al-A'raf surat 7 ayat 143. Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu wa sawfa taruni. Kalau gunung itu tidak bergeming, tidak bergerak, artinya engkau melihat aku. Jadi ada gunung makrokosmos, ada gunung mikrokosmos. Gunung makrokosmos, gunung Sinai. Tapi di balik gunung Sinai ada gunung mikrokosmos. Gunung yang ada di alam bumi kecil, yaitu tubuh manusia ini, tubuhnya sendiri. Jadi Musa masuk ke dalam dirinya. Kan sama kayak Bima masuk ke dalam diri Dewa Ruci yang sama persis pada dirinya. Jadi ketika dia masuk, kaget sekaget-kagetnya, terpana, diam, terperajat, terpesona. Itu diibaratkan mati. Makanya disebut falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tajalli menampakkan wajahnya di gunung itu, di Baitullah itu. Jadi gunung itu Baitullahnya ada dalam dirinya. Ja'alahu dakkan fahara Musa, seketika Musa jatuh pingsan. Gitu. Gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Itu jatuh pingsan dalam bahasa tasawuf disebut fana fi mursid, fana fi rasul, fana fillah. Langsung tuh tiga-tiganya tuh. Gitu. Falamma afaqa qala subhanaka, lalu Musa bangkit dari pingsannya. Ini yang disebut antal maut qoblal maut. Ini yang disebut to die before you dead. Ini yang disebut mati saja ronim urip. Mati selagi hidup. Gitu. Subhanaka, lalu menyebut subhanaka, maha suci engkau, wahai cahaya di atas saya. Tubtu itu dari kata taba. Tubtu artinya aku bertobat, aku kembali kepadamu, ilaika kepadamu, wa ana, dan aku wa ana awalul mu'minin, dan aku yang paling pertama, yang paling awal beriman. Gitu. Jadi kalau mau disebut beriman, temui Tuhan di Bukit Tursina, di Baitullah yang ada di dalam diri manusia. Baru disebut awal-awal pertama beriman, bertemu kepada Tuhan yang kita sembah. Sebagaimana dilakukan Musa yang difirmankan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Jadi jangan ngaku-ngaku aku mengenal diriku sehingga aku mengenal Tuhanku kalau belum masuk ke dalam rumahnya dan mati di dalamnya sehingga hidup yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada 15 menit, 20 menit. Monggo, silakan. Dihidupin anunya, mikrofonnya kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum. Salam.
Monggo silakan. Mbak Ania. Assalamualaikum Mas Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ini Musa menjadi salah satu nabi yang maksudnya kan kita naik turun tuh ya Ustadz. Jadi sering sekali kalau bisa dalam keadaan yang tidak bukan sifat-sifat Musa yang dulu yang sebelum bertemu kan sering ada di kita tuh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, di surat Al-Kahf ya Ustaz, yang dia bertemu dengan Nabi Khidir. Iya. Ya, kan Allah bilang akan ku turutkan seorang hamba dari sisiku. Iya. Maka engkau harus belajar kepadanya kan ya. Nah, lalu kan ada beberapa periode, beberapa kejadian yang Musa tidak sabar, lalu bertanya terus sama Khidir kan, sabar itu Khidir bilang. Nah, sampai akhirnya Khidir ninggalin, sampai Rasul Muhammad pun bilang kalau saja ada, itu tapi di surat yang beda ya Ustaz ya. Kalau saja ada kelanjutan cerita mengenai Khidir dan Musa ini, maka aku akan senang. Singkatnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang berhubungan tadi dengan mursyid atau guru secara fisik, itu Khidir ini simbol penasaran dari dulu sebagai simbol atau memang fisik diturunkan, karena kan Allah bilang kuturunkan seorang hamba dari sisiku. Nah itu beneran ada, karena kan saya juga baca-baca mengenai Nabi Khidir ini kan rancu juga sih memahaminya, apakah memang dia ada di sepanjang zaman yang menjelma sebagai ini dan itu, ataukah memang dia secara fisik menjadi gurunya Musa waktu itu tapi yang ada di surat tersebut, atau memang sebagai simbol seperti Dewa Rucinya di Bima itu. Itu sebenarnya lebih mirip ke Dewa Rucinya Bima. Sebenarnya. Jadi Khidir itu hadir. Artinya? Iya. Nah, Khidir itu makanya dalam simbolnya itu dia atau banyak juga menyebutkan dia sering memakai jubahnya hijau yang menyejukkan. Karena ketika dia muncul, itu pribadi seseorang itu akan menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan. Kalau orang udah kayak begitu, berarti dia udah sering ketemu Khidir. Karena jiwanya pasti sudah mutmainah. Gitu. Nah, kalau lepas dari secara syariat, dia ditemui dia walau alam, kan kita nggak hidup di zamannya, gitu kan? Betul. Tapi kita jangan berhenti dalam dongeng kisah-kisah para nabi. Apa sih hakikat dari yang tersurat itu, yang tersiratnya apa? Makna yang sesungguhnya. Ternyata ilmu yang dihadirkan itu step by step, gitu. Jadi ilmu yang dihadirkan oleh Allah adalah milladunka ilma. Jadi Khidir ini sering diasosiasikan oleh para pejalan spiritual sebagai guru yang mengajarkan, guru spiritual yang mengajarkan ilmu-ilmu laduni. Atau itu yang miladunki itu ya. Dalam surat Al-Kahfi kan milladunka ilma itu. Jadi dari situlah ilmu laduni. Ada lagi yang mengatakan ilmu huduri. Dari kata-kata hudur. Hudur itu hadir. Hadir itu hidir. Itu. Jadi hidir itu artinya hadir, dihadirkan ilmu itu ketika hamba itu memerlukan. Jadi kalau cirinya, kalau orang yang perjalanan spiritualnya sudah begitu tinggi gitu kan, ketika dia bicara itu semuanya kena tuh. Pasti yang di depan sang guru itu pasti gila nih, gue lagi ditampar bolak-balik nih. Kayak begitu gitu loh. Kayak ngomongin gue. Padahal nggak niat begitu. Nah itu yang disebut ilmunya dihadirkan oleh Tuhan. Ilmu Tuhan maksudnya. Karena yang dibutuhkan itu. Cirinya begitu. Dan tidak membosankan. Dan selalu membawa kepada ketenangan, ketentraman, lalu membawa kita makin ini bersemangat
untuk makin menemukan gitu. Ya. Jadi hidir Nah, artinya hadir. Hadir. Ketika Ya. dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak akan hadir dia. Ya. Gitu. Artinya, Makanya para kenapa? Artinya ketika Nabi Muhammad bilang kalau saja cerita ini masih berlanjut antara Khidir sama Musa, artinya bahkan seorang Nabi Muhammad pun masih senang mendengarkan kisah-kisah itu ya, Ustaz? Ya karena itu gua banget gitu. Ya. Gitu. Itu karena Noted, ya, terjawab. apa namanya? Ya ini gua kan ngalamin nih gitu. Iya, Kan, iya. jadi dia ngaji, dia baca, dia dikasih wahyu, ini kan gue gitu kan. Iya. Gitu. Ngomong Iya. karena gua Noted. ngalamin. Iya. Tuh, itu yang Noted. benar. Benar. Ya, itu terjawab, alhamdulillah. Terima kasih ya, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Jadi banyak dipersonifikasikan. Kalau mau ketemu Khidir di Majma'al Bahrain, di pertemuan antara dua lautan, lautan asin maupun lautan tawar. Susah amat mau ketemu Tuhan, gitu. Ya. Padahal maksudnya Majma'al Bahrain, ya ini nih. Di antara satu titik di antara dua alis. Nah, kalau orang Jawa, dia tadi saya lagi baca kebatinan Jawa. Jadi kalau di kebatinan Jawa gitu ya, atau kejawen gitu, itu dia bilang di sini, lupa saya banyak tahapannya itu. Nah ini, jadi bentar ya, sabar. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nabi Khidir jadi lambang ya Romo ya? Iya, wallahu alam, kalau ada sosok ada, memang kita diinformasikan untuk mengimani Khidir salah satu nabi yang suatu saat akan muncul kembali sebagai pembimbing spiritual. Kalau kita dengar begitu. Tuh, lambang guru ya Romo ya? Terus sampai kapan Ya, kita sampai, tungguin? Ya kan? Kan gitu, mau sampai kapan gitu kan? Jadi jangan ditunggu, kita temukan. Itu kita cari sampai menemukan. Kalau kita cari pasti menemukan. Gitu. Jadi 49. Jadi kalau dalam tradisi kebatinan Jawa sama sebenarnya dalam tradisi, cuma sebutan-sebutannya aja yang berbeda gitu ya. Ada yang disebut kita kan sering semedi gitu kan. Orang kita sering menyebut semedi itu kalau orang Jawa gitu kan. Bagaimana seorang hamba bisa connect pada Tuhan. Nah, kalau semedi tidak mengunci atau tidak mematikan lubang-lubang kemaksiatan yang ada dalam diri manusia, gitu, mana bisa kita semedi gitu, ya kan? Mana bisa kita lebur dalam zatnya dengan melalui fana fi mursid, fana fi rasul, mana filah, kan gitu. Jadi mana sih halaman ini? Nah, ini penting tadi saya udah tandain. Jadi kalau di Islam ada ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul zat gitu ya. Nah,
di dalam Islam pun ketika kita mau bisa mencapai lebur dalam asmanya, dalam sifatnya, dalam zatnya, kemudian kita bisa praktekkan dalam af'alnya, tingkah laku dalam keseharian, itu lewatnya satu itu tadi mati sebelum mati atau antal maut qoblal maut itu. Nah, kalau dalam tradisi kebatinan Jawa itu yang sering disebut samadhi gitu. Jadi bersemedi, hening, meneng, dia menghubungkan 5 jarinya satu sama lain yang 10 itu di titik temunya, kemudian sambil dia membayangkan ada satu titik di di ujung hidungnya, gitu. Dan itu nggak gampang sampai begitu tata caranya gitu, repot kan gitu kan. Tapi ya begitu, makanya sering uzlah, sering melepaskan diri dari keramaian untuk saya ujungnya jadinya sering jadi ke goa, ke hutan gitu kan. Kemudian ke pinggir sungai di dusun misalnya, tempat-tempat sepi. Itu dalam rangka itu untuk mendapatkan kesadaran jati diri yang sejati gitu. Nah, ada mereka menyebutnya, ini saya baru ketemu. Jadi nutupi babahan nawa songo katanya. Gitu. Ini orang Jawa nih. Nah, metode batinan Jawa nutupi babahan nawa songo gitu. Pertama, lenggah sila, trap sila. Gitu. Duduk bersila secara tidak maksa untuk fokus tapi rileks, sopan santun bahasanya gitu. Kemudian asta pinangkur ngapurancang, sedekap saluku tunggal. Kedua tangan di pangku saling berjabatan, saling ketemu gitu. Lalu memandang ke arah ujung pucuk hidung. Ini Profesor Sudugyo ada biasanya ada ya. Itu bisa menyampaikan tuh beliau. Nah, lalu ngetes pancadria, mengendalikan panca indera yang 5 itu. Nggak gampang itu. Sekawan kang asa binengkes, semua keinginan nafsu dimatikan. Bagaimana ketika nafsu itu masuk lewat mata, dengar lewat telinga, kemudian tercium oleh hidung, atau lewat mulut kita. Ya kan? Kalau cuma sedekap tangan bertemu di depan pusar. Yang ketujuh, saya juga Kang Sindikara, hanya satu yang dituju, Allah, Gusti Pangeran. Kinarya nut laksitaning brata, berusaha mengikuti jalan pernafasan. Memperhatikan nafas, memperhatikan ruh al-a'zam, memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau ngomong sih. Tapi dilakukan tanpa kita punya kunci untuk menutup panca indera semuanya, nggak bakalan bisa. Itu bisa, tapi begitu lama, sangat lama. Makanya mereka kadang kumkumnya berhari-hari, 40 malam, tambah lagi 40 malam, terus sudah 3 bulan di tempat, di hutan, di laut, di goa, kayak gitu. Itu dalam tradisi kebatinan Jawa. Keluar dari jadi sakti. Gitu. Padahal bukan itu yang dituju. Gitu. Yang dituju adalah yang menciptakan kesaktian itu. Jadi mirip-mirip, tapi ada sisi kekurangannya. Maka datanglah Islam dibawa oleh Wali Songo ya kalau ke Nusantara ini.
Gitu kira-kira. Tidak ada yang salah ketika dia bisa sampai kepada Tuhan, ya benar adanya, tapi lebih banyak yang tersesat ke alam kegaiban. Goibia. Ujungnya kanuragaan, kesaktian, pengen bisa dibilang bisa begini, bisa begitu. Nah itu. Padahal bukan begitu. Jadi ketika benar-benar menjadi seorang suci, ya dia menjadi apa adanya. Ketembak ya sakit, kena duri ya sakit, tapi tidak membuat dia menderita. Gitu. Nabi kan begitu. Nabi ya kena santet, apakah dia nggak tahu? Tahu. Nabi gitu loh, masa nggak tahu disantet sama orang gitu kan? Dukun aja tahu gitu. Itu misalnya. Nah ini yang mesti jadi pelajaran, bahwa menjadi tanda kutip menjadi diri yang sejati yang tidak beda ilahi, bukan kemudian tidak mempan apa-apa, justru makin menjadi manusia. Ketika makin menjadi manusia, artinya kita makin banyak melayani umat. Dalam arti yang sebenar-benar ya. Umat ya bisa manusia, bisa umat ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita diutus rahmatan, wa ma arsalnaka, tidak aku utus engkau kecuali menjadi rahmat untuk alam semesta. Gitu. Insan kamil ya, Rom. Iya, gitu. Jadi kalau ada dalam Hindu itu yang disebut melakukan praktek japa, sehingga 6 cakra yang ada dalam diri kita atau kundalininya itu kita harus pertahankan dalam posisi Brahmacharya dengan sempurna. Kalau posisi Brahmacharya dengan sempurna, maka ya sama tuh dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kebatinan atau kejawen dan sebagainya. Gitu. Bahkan di kalangan orang asli Amerika itu Indian, itu pun begitu. Dia memasukkan kepalanya ke tanah, tanahnya dilubangin dulu. Coba aja lubangin tanah, masukin kepala gitu. Kalau nggak pusing, bisa nggak ingat apa-apa itu. Gitu. Itu katanya dengan begitu dia bisa merasakan ekstase, meninggalkan hati dan pikiran sehingga bisa masuk ke alam nirwana. Metakuyusen kalau nggak salah artinya. Alam penyatuan kepada Sang Pencipta. Itu. Makanya mereka setiap mau ada upacara itu kan selalu menyalakan api sebagai simbol cahaya. Coba lihat film-film Indian. Rumah tendanya aja, tendanya bentuknya segitiga. Ya kan? Film Indian pasti tendanya segitiga. Itu melambangkan gitu. Manusia, alam semesta, lebur dalam Tuhan. Melambangkan jasmani, body, mind, and spirit, lebur. Itu semua perlambang yang ada dalam setiap pribadi manusia masing-masing. Maka jangan berhenti dalam metafora. Masuklah ke dalam sampai menemukan makna yang sebenarnya. Monggo silakan. Siapa lagi? Halo, sudah nggak ada? Sudah 9:30. Lebih dong. Iya, udah lebih makanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita renungkan bersama-sama. Jadi sekali lagi, tidak ada yang instan yang namanya perjalanan spiritual itu. Kalau ada yang instan, ikut pelatihan ini, ikut ini sekali, udah selebihnya saya jalan sendiri. Nonsen itu. Pasti one day akan tersesat, akan nabrak ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dia pusing, dia gelisah, akhirnya dia kembali lagi kepada gurunya. Ternyata memang benar. Tahap awal kita harus dipimpin.
pembimbing. Itulah adanya disiplin secara spiritual, bahasa agamanya istiqomah. Itu penting. Ya, Romo. Disiplin. Kita praktekkan sabar, kita praktekkan syukur, kita praktekkan tawakal, kita praktekkan ikhlas, takwa, ridho, dan sebagainya. Sehingga kita sampai kepada merasakan semuanya. Sakit ngerasain, pahit, asam, manis, apalagi asin, hambar, semua dirasakan. Kalau kita sudah merasakan dan kita lulus merasakan itu semua, mengalami itu semua, kita diberikan kepantasan lalu didatangkan orang-orang yang akan menjadikan kita sebagai jembatannya sampai kepada Tuhannya. Amin. Begitu. Amin. Pasti itu. Asal tahapan-tahapannya seperti itu. Kan bisa sendiri. Bisa, tapi bisa jadi satu orang dalam sejuta orang. Dalam sejuta cuma satu. Itu. Dan ujungnya, akunya bisa, ternyata kan ketika jalan sendiri, akhirnya butuh juga seorang guru mursyid, pembimbing itu sebenarnya spiritual. Kan sekedar nama, padahal itu ya pembimbing spiritual. Diri sejatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Ya, monggo. Terima kasih, Romo. Oh, saya pikir mau tanya Mas Doni. Oh, udah kaget aja nih. Pertanyaannya berat. Berat ya pertanyaannya. Iya. Semua teman-teman, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat renungan, kita dapat praktekkan dalam kehidupan keseharian. Tidak ada yang, kalau yang instan pasti nggak sehat. Itu aja. Indomie instan pasti nggak sehat kan gitu. Apalagi sering gitu. Kalau sering kan kita jadi terjebak ya kan sama yang tidak sehat. Jadi silaturahimlah kepada diri yang sejati seseringnya, dan silaturahimlah kapan saja ada kesempatan kepada guru-guru yang memberikan kita pencerahan sehingga membawa kita selalu dalam kesadaran. Bukan dalam rangka mengkultuskan, tapi dalam rangka menjalin tali ketersambungan itu. Gitu. Kita bebas. Kalau ada guru mursyid yang membuat kita bergantung terus sama beliau terus-terusan sepanjang hidupnya, itu salah. Guru mursyid yang benar setelah tahapan tahapan nggak ada yang selesai sebenarnya. Setelah bimbingan dianggap pantas, sudah disapihlah sebagaimana Musa disapi oleh mursyidnya itu Nabi Syuaib. Dilepaskan, biarkan dia mandiri, menemukan sendiri. Ketika dia selalu fana fillah, pasti akan mendapatkan hidir dalam perjalanan hidupnya. Akan ketemu dengan hidir. Miladun ka ilma. Ilmu huduri, ilmu laduni akan hadir ketika memang dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam segala persoalan hidupnya. Percayalah. Amin. Semoga manfaat. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.